Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu na'imil muhabbad wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassalun muayyadun mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, yang paling kita utamakan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Maka sepatutnya seyogyanya kita sebagai hamba Allah yang menyatakan diri kita muslim, beriman kepada Allah dan Rasul, untuk selalu tahu bagaimana menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu merupakan sebuah ciri-ciri orang yang sangat cerdas ketika dia tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan dia tidak memusingkan terhadap apa-apa yang belum Allah berikan kepada dirinya. Maka ini merupakan sebuah ciri khas kriteria orang-orang cerdas, yakni senantiasa selalu bersyukur terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan dia tidak memusingkan terhadap apa-apa yang belum Allah berikan kepada dirinya. Maka senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan, kita berikan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa selalu pada saat itu memperjuangkan agama Islam, sehingga dengan perjuangan beliau ini, pengorbanan beliau ini, kita merasakan nikmatul Islam, nikmatnya, begitu indahnya kita hidup di bawah naungan Islam atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwatal kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit saling menasehati, khusus pada diri hamba, diri sang fakir yang senantiasa selalu haus kepada ilmu, saling menasehati antar kita. Ikhwatal kiram, bagaimana ciri-ciri dari seorang hamba yang senantiasa selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah muraqabatu bil Quran. Seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dia selalu antakuna muraqabatu bil Quran, senantiasa selalu ada kedekatan kepada Al-Quran. Al-Quran kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu, kalau seandainya dia menyatakan diri yang patuh, taat, takwa kepada Allah, tentu dia akan dekat sekali dengan Al-Quran. Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu diimbangi, diiringi, dilandaskan kepada kedekatan dirinya kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran begitu banyak pelajaran-pelajaran, begitu banyak persoalan-persoalan, dan setiap persoalan itu ada jalan keluarnya ketika Allah berikan kepada kita pada saat kita selalu dekat kepada Al-Quran. Ikhwatal kiram, maka dalam momentum ini, dalam muqaddimah ini, alangkah baiknya seorang muslim yang menyatakan dia beriman kepada Allah dan Rasul, patuh dan takut kepada Rasul, patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia senantiasa selalu muraqabatu bil Quran, senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, kedekatan seorang, indikasi seseorang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Motivasi yang melandaskan seseorang itu senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran adalah bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, seindahnya kalian itu adalah orang-orang yang senantiasa yata'allamul Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Quran, wa huwa yu'allimuhu al-akharin, dia mengajarkan kepada orang lain juga. Ketika ada proses pembelajaran ini, proses pembelajaran Al-Quran merupakan proses yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia membaca, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian ada keinginan besar, ada keinginan yang kuat ketika dia ingin mengajarkan orang lain. Maka orang yang baik, kata Rasulullah SAW, orang yang punya keinginan kuat untuk belajar Al-Quran, dan dia juga punya keinginan yang sangat kuat lagi ketika dia ingin mengajarkan apa-apa yang telah dia pelajari Al-Quran itu kepada orang lain. Maka inilah ada sebuah proses untuk menjadikan diri kita menjadi umat Nabiullah Muhammad SAW yang terbaik di sisinya. Satu, al-muraqabatu bil Quran, kedekatan diri, kedekatan jiwa, kedekatan ruhnya kepada Al-Quran. Seseorang yang senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran pasti hari demi harinya selalu membaca Al-Quran. Bangun tidur, sholat subuh, setelah sholat subuh dia sebelum mengawali aktivitas yang lain, diawalkan untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran. Ayyakuna Al-Quran wa awwalu ma yaqra'uhu, bagaimana dia senantiasa menjadikan Al-Quran pertama sekali yang dia baca dalam kehidupannya. Jadi sebelum kita membaca bacaan-bacaan yang lainnya, maka kita muliakan, kita dahulukan untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbidatu bitilawatihi. Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah, la raiba fihi hudan linnas wa hudan lil muttaqin. Perkataan Allah yang tiada keraguan di dalamnya akan menjadikan sebuah petunjuk bagi seluruh umat manusia, terkhususnya bagi seluruh umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal kiram, dari hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mengajarkan kita beberapa prinsip, beberapa pelajaran yang luar biasa. Yakni pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, orang yang senantiasa belajar Al-Quran. Dan kebaikan itu akan ditambah oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita yu'allimunal akharin, ketika ada niatan baik kita saat kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Karena dakwah bil Quran pasti, dakwah bil Quran harus, dakwah bil Quran sebuah kebutuhan bagi kita untuk menenteramkan hadirnya di masyarakat kita, di keluarga kita, di sekeliling kita, di negara kita, bahkan adanya ketentraman ketika ada proses mau mempelajari Al-Quran, kemudian proses yang lebih mulia lagi mau mengajarkan kepada orang lain. Subhanallah, ikhwatal kiram, begitu mulianya orang-orang yang dikatakan baik di sisi Rasulullah SAW bi muraqabati Al-Quran, dengan senantiasa selalu dekat kepada Al-Quran. Subhanallah. Ikhwatal kiram, sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, nasihat saling menasihati ini, mungkin tidak salah sang fakir mengulang kembali dan membaca arti dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari Al-Qur'an, kemudian dia punya keinginan besar untuk mengajarkan orang lain. Maka kesempurnaan kebaikan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa menjadikan dirinya untuk lebih baik di sisi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.